Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam serial podcast dengan tema 10 SME Trend in Indonesia atau 10 Tren UKM di Indonesia. Perkenalkan, saya Ika Ruseda Fitriati. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai STEM Everywhere. Nah, tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama dengan Ibu Margareta Banowati Talim. Beliau adalah seorang pengajar di Universitas Parahyangan. Beliau juga menjadi salah satu board expert di ICSP. Kita sambut Ibu Banowati. Apa kabar Ibu? Halo, kabar baik nih Bu Ika. Senang sekali bisa bertemu di sini. Satu sesi yang sangat menarik. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan Ibu. Iya nih, benar-benar situasi yang membuat kita sangat prihatin dan harus aware setiap saat. Ya, bukan hanya di lokal tapi juga globally ya. Iya, karena ternyata pandemi ini terasanya di hampir seluruh dunia ya Ibu. Iya, benar sekali nih. Nah, di balik pandemi ini tentunya ada beberapa yang bisa menjadi peluang. Salah satunya adalah perkembangan STEM ya Bu. Akhirnya kan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math jadi dikembangkan di mana-mana. Dipakai dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk di bidang bisnis tentunya. Ya, benar sekali nih ya. Memang istilah STEM ini kadang-kadang membingungkan ya untuk orang-orang awam. Apalagi orang yang sudah pernah berkaitan dengan stem cell. Iya, Sehingga, buat rancu. iya, membuat rancu. Ini stem apa nih? Stem cell atau dalam arti dia merupakan singkatan, ya. Nah, tentunya yang kita bahas di sini bukan stem cell ya, karena saya bukan ahli medis. Iya. Jadi memang benar sekali nih di balik ada pandemi. Nah, itu kita sangat erat kaitannya dengan kemajuan STEM yang merupakan kepanjangan dari science, teknologi, ya, teknik, ya, dan matematika. Nah, disinilah dengan kemajuan teknologi kayak di kita dan juga secara global, informasi-informasi tentang pandemi demikian cepat sekali, ya, seperti lebih cepat dari gosip. Iya, karena menemukan sesuatu yang unik, berita diupload medsos udah nyebar ya. Iya, nah itu risikonya ya. Kadang-kadang banyak sekali berita-berita yang kurang tepat, terus langsung saja diteruskan ke grup tetangga sebelah. Iya, tanpa saring langsung di-sharing. Iya, itulah. Jadi sedih sekali ya. Makanya ada gerakan yang mendorong supaya cek, recheck, konfirmasi ya, baru nanti kalau sudah terkonfirmasi kebenarannya baru itu disebarkan ya. Nah, Iya. itu ada penggagasnya itu ya yang membentuk kelompok untuk anti hoax ya. Iya. Jadi untuk memastikan berita-berita itu tidak baik. Nah, salah satunya itu adalah putrinya Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur. Gus Dur. Nah, ya. Nah, itu saya lupa bukan Yeni Wahid ya, adiknya gitu. Saya lupa namanya siapa. Oh iya, Mbak Inayah mungkin ya. Kayaknya Yang paling kecil. Ya, yang kecil. Nah, dia itu salah satu penggerak kelompok itu yang mendorong masyarakat supaya lebih aware ya untuk cek mericek. Ya inilah karena perkembangan STEM ini ya salah satunya banyak sekali korban berita hoax. Begitu, Bu. Iya.
Nah, eh, sekarang bagaimana STEM ini bisa mempengaruhi Indonesia, Bu, khususnya di bidang bisnis ya, dan bagaimana nanti perkembangannya di tahun ini dan mungkin 1 tahun ke depan? Ya, ini kalau bicara soal perkembangan kan harusnya bicara data ya. Memang saya tidak secara khusus mengumpulkan data tentang perkembangan STEM ini, tapi lebih banyak mengamati ya. Nah, kita bicara karena kita ini ada di ICSD yang fokusnya ini adalah usaha kecil menengah ya. Jadi tadi kan Ibu sudah eh, mengemukakan juga ya bahwa ini dikaitkan dengan bisnis. Nah, ini yang sangat kita rasakan dan lebih terasa di era pandemi saat ini. Ya, pengaruh perkembangan teknologi, ya, matematika, ilmu pengetahuan, ya, khususnya teknologi IT. Ini kencang sekali pengaruhnya, besar sekali. Ya, dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis di Indonesia. Ketika pandemi, orang-orang segan kan untuk keluar rumah. Mereka cenderung untuk berdiam dulu di rumah mengamati situasi. Tapi tiap hari kan kebutuhannya banyak, paling nggak untuk makan. Nah, sehingga disinilah pebisnis itu menangkap peluang. Di tengah pandemi selalu ada peluang. Iya. Yang justru memunculkan pebisnis-pebisnis online baru. Yang tadinya dia jualan nasi di warung, di dekat pasar, sekarang dia berinisiatif. Wah, pasarnya kok sepi ya, orang-orang pada kemana gitu. Jadi dia berinisiatif, dia punya HP, ya sudah, di WA-kan saja ke tetangga-tetangganya, pelanggan-pelanggannya, dari satu nomor, dia dapat nomor-nomor yang lain. Tolong dikasih tahu teman-temannya atau tetangga kalau mau pesen nasi, nanti saya antar. Nah, dari satu tindakan kecil seperti itu, akhirnya tiba-tiba dia jadi pengusaha online. Yang sangat-sangat simpel ya untuk pengusaha mikro gitu. Jadi hanya berjualan lewat WA group. Nah, itu juga salah satu yang saya rekomendasikan kepada UMKM binaan saya. Ya, jadi tahun 2019 yang lalu saya sempat diberi tugas satu kelompok UMKM yang berada di tugas saya tuh di Depok, Bogor, dan sekitarnya. Nah, jadi saya selalu menekankan, kalaupun belum bergabung ke dalam satu platform tertentu, silakan. Yang paling simpel dulu penggunaan IT yang ada di genggaman tangan kita sehari-hari. Selain pegang alat-alat produksi ya para UMKM. Dan surprise-nya lagi, para UMKM ini banyaknya ibu-ibu loh. Luar biasa ini. Jadi saya menekankan silahkan pergunakan grup WA, ya, grup WA. Iya, berarti meskipun mungkin pelaku usaha itu tidak berlatar belakang pendidikan dari yang berbau teknologi, kemudian teknik dan matematik, tapi tetap bisa ya Bu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Iya, karena sekarang ini banyak sekali teknologi yang sudah sangat mudah untuk dipakai ya. Jadi perkembangannya tinggal pencet tombol ini, tombol itu gitu ya. Asal kita yang hidup hari ini berkenalan dan menggunakan, hidup bersama dengan perkembangan teknologi, mau belajar. Jadi ada rasa ingin tahu, kemudian coba, dan akhirnya hidup menjadi lebih mudah. Jadi pengaruh STEM itu sangat besar. Ya, itu satu terhadap UMKM yang jualan, paling enggak yang saya lihat di lingkungan pengusaha mikro kecil ya, menengah,
itu banyak sekali. Terus yang muncul pedagang-pedagang online yang menggunakan grup WA, itu banyak sekali tuh kawan-kawan yang tadinya mungkin hanya ibu rumah tangga di rumah, tiba-tiba sekarang kok jadi buka PO ya, pre-order ya. Jadi tiba-tiba dia jadi punya uang saku sendiri, tidak lagi tergantung pada suaminya. Ya, itu salah satu di bidang bisnis ya. Kebanyakan sih memang itu kuliner. Nah, tapi dengan perkembangan juga di dalam STEM ini, sekarang sudah mulai terlihat beberapa pengusaha, dan itu lagi dikembangkan oleh para wanita yang membuka sekolah coding. Ya, dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendorong sekolah-sekolah untuk bisa memberikan kompetensi kepada siswa dalam bidang coding. Ya. Nah, saya bukan ahli coding. Saya sempat sekali datang ke sebuah pameran. Waktu itu pameran franchise. Dan salah satu yang menjual franchise-nya itu adalah pengusaha coding yang memberikan pendidikan atau kursus coding. Nah, barulah dari situ saya coba, apa sih ini diajarin apa sih anak-anak? Jadi diajarin cara berpikir logis, ya, logika matematikanya itu diajarin lewat games yang very very simple. Jadi misalnya sebuah ini nih, ada mainan kelinci. Nah, kelinci harus melewati ada 2 hambatan batu, kemudian dia harus lewatin jembatan, kemudian untuk naik ke jembatan tadi harus naik tangga 2 kali, kemudian turun dari jembatan, turun lagi 2 kali. Nah, silakan kasih perintah sama si rabbit tadi, apa? Supaya dari sini dia bisa lewat jembatan tadi, pindah ke seberang. Nah, kamu hanya punya dikasih alatnya, yang ini kode untuk melompat, yang ini kode untuk jalan, yang ini kode untuk naik, ini untuk turun. Nah, berarti kan dia harus berpikir berapa kali lompat, berapa kali naik, berapa kali turun, padahal dia kode dalam bentuk kotak-kotaknya itu hanya punya 1 atau 2 gitu. Padahal mungkin melompatnya harus 2 kali, padahal untuk melompat kodenya hanya 1. Berarti kan itu harus dikali 2. Nah, ini logika matematikanya itu diajari. Dan sekarang seperti saya di Bandung ini sudah melihat ada 2 pengusaha yang menyediakan kursus coding untuk anak-anak. Jadi jangan heran, Bu Ika, nanti ke depan generasi muda itu cara berpikirnya akan sangat berbeda dengan kita-kita sekarang ini. Iya. Oke. Nah, berarti tadi Ibu juga menyebutkan bahwa STEM termasuk yang coding itu mulai banyak diajarkan ke level yang masih anak-anak, terus termasuk juga ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang, Ibu, rasio penggunaan STEM untuk wirausaha antara pria dan wanita itu bagaimana? Ya, sebelum ke pengusaha dulu, barangkali kita perlu lihat dulu akses pembelajaran, ya, akses pembelajaran terhadap bidang STEM ini, ya. Memang secara khusus itu UNESCO pernah melakukan penelitian, ya, di tahun 2017. Ada laporan dari UNESCO, ya. Itu dikatakan bahwa ada ketimpangan nih akses pendidikan, kalau kita mau bilang ya sudahlah STEM itu bidang IPA gitu ya. Kemudian sebaliknya mungkin ada sains, ada sosial, dan ada bahasa, ya. Biasanya di SMA kan seperti itu. Nah,
kebanyakan siswi-siswi yang putri gitu, itu didorong untuk mengambil IPS gitu. Kemudian selebihnya yang anak-anak pria itulah yang mengambil IPA. Nah, itu secara cultural ya, jadi bukan lagi minat gitu, tapi culture yang dibangun gitu. Nah, itu juga menjadi satu hal yang mendorong kenapa sih kok para siswi-siswi ini kok jadi kurang minat ke sana. Ya, ini datanya hanya 35% dari semua siswa itu yang putri itu mengambil STEM. Ya, itu para anak-anak perempuan yang mungkin ya keluarganya itu lebih bersifat terbuka. Silakan kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kalau jadi dokter ya mau nggak mau harus IPA dong gitu ya. Nah, tapi selebihnya, wah jangan deh nanti kamu sekolah susah. Ini saja nih ambil yang bidang IPS itu lebih gampang dan cara berpikirnya kamu bisa lebih lihat. Nah, itu omongan-omongan itu seperti menyesatkan sebetulnya. Ya. Jadi hanya 35% itu hasil dari penelitiannya UNESCO, ya. Dan today hanya 28 dari peneliti di dunia itu yang wanita. Hanya 28% peneliti. Berarti tidak hanya terbatas di bidang usaha saja, ternyata untuk kehidupan sehari-hari pun keterlibatan putri di STEM memang kurang ya, Bu. Ya, seperti ada stigma kalau anak perempuan masa mau ngambil teknik gitu ya, Bu. Padahal kan ya nggak masalah ya. Iya, nggak masalah. Tuh banyak juga kan, ya, mahasiswi yang mengambil studi ilmu kimia, terus sipil, arsitek, walaupun memang mereka minoritas ya akhirnya. Sepertinya ada cap gitu ya, kalau bidang sipil itu perempuan minggir lah gitu. Itu yang salah kaprah ya. Nah, tapi alhamdulillah nih ya, kalau saya lihat di bidang IT itu nggak kalah ya, nggak kalah. Walaupun memang perlu diteliti ya dengan data gitu. Tapi perkembangan IT itu nggak melulu dikuasai oleh para pria. Beda dengan keteknikan ya. Kalau keteknikan memang masih lebih besar ya, masih didominasi oleh para pria. Tapi untuk bidang IT itu sudah lebih banyak juga ya wanita. Jadi persentase wanitanya nih sudah banyak mengalami kenaikan. Nah, kalau dikaitkan dengan pengusaha gitu, kita memang perlu meneliti secara lebih banyak ya. Tapi saya coba cari-cari berita gitu ya. Jadi dari penelusuran misalnya dari koran Merdeka gitu ya, ini dia mengemukakan ada 5 wanita cantik. Namanya juga berita koran ya, harusnya harus. Ini pengusaha IT sukses di Asia Tenggara. Ini di level global dulu gitu ya. Dan ini pengusaha yang ini orang Indonesia loh ya, untuk pembayaran di Indonesia itu mendirikan aplikasi Doku. Ya, itu Nabila Al-Saghof. Ya, dia sukses di Asia Tenggara ya. Dia pendiri dan Chief Operating Officer dari Doku. Doku ini perusahaan pembayaran online di Indonesia. E-wallet, Ibu. Iya, e-wallet. Itu idenya dia melihat satu perusahaan di Malaysia yang memberikan pelayanan pembayaran di website yang waktu itu dia lihat waktu membantu Bali pulih dari serangan teroris di tahun 2002. Nah, mengumpulkan dana-dana barangkali itu lewat pembayaran online di website. Nah, dari situ muncul ide, kenapa ya nggak orang Indonesia bikin gitu ya. Jadi
Doku ini bisa membantu kita, dan kita juga sudah banyak lihat ya, itu pembayaran secara online. Dan perusahaan ini sudah bekerja sama nih dengan AirAsia, Sinarmas, lain. Itu satu. Terus yang kedua adalah gini, Veronica Linardi, dia membangun situs kerja.com. Kerjanya tuh pakai ki ya, kerja. Nah, bacanya gimana nih? Kerja. Kerja.com di Indonesia. Situs ini memungkinkan pengguna untuk mencari kerja dan berbagai informasi seputar gaji perusahaan, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi lebih accessible gitu ya. Kalau kita lihat misalnya untuk Kelly Indonesia, dia juga kan meneliti tentang penggajian ya. Mungkin kalau perusahaan tertentu pengen spesifik, itu harus berbayar gitu. Nah ini situs kerja lebih terbuka ya. Nah selain pengguna menemukan informasi tentang skala gaji, juga bisa memberikan review perusahaan tempat kerja saat ini atau sebelumnya. Jadi employer branding itu bisa dibangun lewat aplikasi kerja ini. Wah senang nih kerja di Unpar, ya misalnya saya kan dosen di Unpar. Kenapa? Ya saya sudah lebih dari 33 tahun ya. 33 tahun nih di tahun ini ya. Nah, itu sangat menyenangkan ya, lingkungannya ya, humanumnya. Jadi implementasi human entrepreneurship itu ada ya, terasa sekali gitu. Kemudian kesempatan-kesempatan pengembangan diri. Nah, di kerja.com ini bisa dimungkinkan untuk menyampaikan hal-hal itu. Kemudian yang lain juga ada ya, misalnya Sylvia Yin itu membangun Shopper, ya ini dari Malaysia, ya ini dari Malaysia, gimana membantu para wanita yang menggemari fashion untuk update gitu ya. Model-model fashion trennya itu seperti apa gitu. Kemudian ada ini yang dari Filipina ya, Riz Fernandez. Nah kalau orang Indonesia lagi itu kita bisa lihat misalnya CEO-nya XL itu wanita loh, ya. Iya. Ibu Dian Siswarini, CEO XL. Ya. Kemudian ada lagi yang mendirikan bukan mendirikan, dia bikin hijab ya. Hijab. Aplikasi hijab, HiUp ya. Dibacanya apa nih? Hijab gitu kali ya, HIJUP gitu. Hijab. Tadinya dia berkarir di bidang IT. Nah, kan wanita ya. Iya. Tapi kemudian dia mengembangkan lagi, kok banyak wanita-wanita yang kepingin pakai hijab, tapi modelnya kok gitu-gitu aja gitu. Nah, dia akhirnya jadi tergerak untuk membangun bisnis e-commerce yang diberi nama Hijab. Kemudian ada lagi yang jadi CEO Alpha Online. Ini wanita lagi, Catherine Hindra Sucahyo ya. Dan masih banyak yang lainnya ya, kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat persentase perempuan banyak nggak sih? Wah, justru pengusaha UMKM itu kebanyakan wanita, dan dari UMKM ini sekarang sudah melek teknologi. Iya, pasti. Iya, ya berarti ternyata sudah banyak ya Bu, role model perempuan yang di bidang industri STEM. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, Ibu termasuk ibu-ibu rumah tangga pun akhirnya juga banyak yang memanfaatkan teknologi untuk memulai bisnisnya. Iya, benar sekali. Jadi
Kalau saya jadi pendamping UMKM, selalu saya tekankan, Ibu, Bapak punya aset apa sih di rumah? Telepon Anda nggak ada, adanya HP. Ya sekarang memang modelnya begitu kan. Iya. Telepon rumah fix line-nya itu sudah going down ya. Paling hanya kantoran yang masih pakai ya. Nah, selebihnya punya HP. Wah, HP-nya diapain? Dipakai untuk apa saja? Ya hanya telepon anak kalau nggak pulang-pulang dicari, atau telepon suami pesan apa sebelum pulang, udah. Nah, pernah nggak teleponnya itu, HP-nya itu dipakai untuk mencari order? Oh, enggak, gimana tuh caranya? Gitu. Nah, jadi ada beberapa juga yang masih perlu didampingi lah ya cara penggunaannya. Sekalipun juga untuk ini sosial media. Jadi mereka hanya sosial media, foto-foto keluarga dan seterusnya. Nah, jualannya malah nggak di foto. Nggak di online kan? Iya. Iya, aduh malu lah, bukannya malu kan Bapak Ibu ini kan berbisnis ya, silahkan itu yang diupload mulai sekarang. Iya. Nah, apalagi sekarang perkembangan teknologi IT, misalnya Facebook, IG itu kan sudah ada yang berbayar ya, jadi bisnis ya. Right, iya, yang berbayar. Bisnis, jadi bisa disebarkan ke siapa saja, nggak mesti berteman gitu. Iya. Dan Menarik ternyata, ya? iya menarik sekali. Termasuk itu Bu, yang pengusaha dari Malang, Iya. MS Glow itu kan ternyata juga kalau beliau cerita ya itu dari jualan lewat Instagram, awalnya jualin produk kecantikannya orang lain, sampai Iya, akhirnya punya pabrik. luar biasa itu MS Glow ya. Iya, Dan dia brandingnya berhasil ya. iya, Itu wanita. wanita. Wah, ya. Nah, dan dia juga mengikuti model transaksi penjualan ya. Jadi Iya, yang sebetulnya sudah lama kan lewat ini MLM ya ya. reseller. Jadi dia buka tuh kesempatan reseller. Di sini di Gunung Sitoli juga ternyata banyak gitu. Oh, Ada tuh pelang-pelangnya ya, iya iklan-iklan. kemana-mana Ibu. Ya, jadi sampai ke kampung-kampung itu nyampe tuh. Semua ingin bling-bling kulitnya. Nah, terakhir ini Ibu, bagaimana bisa meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam industri STEM? Mungkin ada best practice yang bisa disarankan untuk pemerintah, pembuat regulasi, atau ya dari kita-kita aja nih yang pemerhati UMKM. Ya, satu cara yang praktis ya, karena pengusaha-pengusaha UMKM itu senangnya ya yang langsung saja yang bisa kepake gitu ya. Iya. Jadi bikin saja workshop ya, bagaimana penggunaan sosial media ya di dalam berbisnis. Itu pesertanya masih juga banyak ya, walaupun mereka sudah menggunakan sosmed, tapi kepingin tahu nih cara berbisnis lewat sosmed itu harus gimana. Bagaimana memelihara Instagram. Ya, itu sampai menjadi sebuah profesi tersendiri itu mengelola sosmed. Iya, ada. Ya, dan Iya. itu banyak dikerjakan oleh para wanita. Kenapa? Karena dianggapnya lebih tekun. Lebih tekun, bikin dulu storyboardnya, hari ini upload apa, jam berapa, dan itu harus sangat spesifik seperti kita menayangkan iklan di televisi ya. Hitungannya kan spot gitu ya, bisa detik gitu. Nah ini kalau di sosmed ya nggak perlu detik lah, paling nggak jam berapa gitu ya. Satu hari satu kali atau satu hari dua kali. Nah yang seperti itu barangkali kita perlu bikin workshop ya, dan itu sangat praktis gitu. Itu salah satunya. Tanpa harus selalu masuk ke dalam platform. Nah, untuk yang impact-nya juga lebih masif, kita bisa mengajak beberapa platform-platform
e-commerce untuk mengajak para UMKM ini bergabung ke dalam platformnya, ya, dan memberikan edukasi keamanannya, bagaimana prosedur untuk masuk sebagai penjual di platform tadi itu gimana, dan keamanan untuk penerimaan pembayarannya juga bagaimana. Karena ini kan dua sisi ya. Kalau e-commerce platform, keamanan untuk yang beli dan juga keamanan untuk para penjual, ya. Karena banyak sekali juga pembeli yang nakal, ya. Jadi dia kasih DP dulu, udahnya nggak bayar, gitu, ya. Dan lain-lain lah, banyak case-nya. Itu salah satunya. Selain juga, oh ya, yang tadi saya sebutkan itu kita ICSP sangat-sangat bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu, ya. Almarhum Cak Samsul itu salah satu yang sering mendorong para pembina UMKM untuk melakukan aktivitas pembinaan, kasih pelatihan apa. Kalau kita lihat di platform Lunas, ya, platform Lunas atau UMKM naik kelas gitu. Nah, di situ kita bisa lihat berbagai macam program pengembangan UMKM. Dan tidak heran pesertanya lebih banyak ibu-ibu. Iya. Ya, di situ. Ibu Banowati? Sepertinya Ibu Banowati koneksinya terputus. Demikian podcast kita pada pagi hari ini. Menarik sekali membicarakan mengenai pemanfaatan dan penggunaan STEM di semua bidang. STEM everywhere. Nah, di era Society 5.0 ini adalah era di mana kita sebagai manusia harus mulai banyak memanfaatkan teknologi untuk bisa lebih memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis-bisnis kita. Terima kasih Ibu Banowati atas waktunya. Untuk pendengar, pastikan simak terus semua podcast dari ICSP sehingga Anda tidak ketinggalan informasi-informasi berharga dari ICSP. Selamat Hari UMKM